Jadi ini perbuatan yang dia ada-adakan, nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, tapi ada kemudian. Orang mengadakan tahlilan niatnya apa? Ibadah, mendapatkan pahala, dapat ganjaran supaya dapat menghapuskan dosa orang yang mati. Ya bisa, jangan ada contoh. Ini pendapat muktamad para ulama mazhab. Enak aja dibilang bid'ah, muka kau pun bid'ah. Baik, saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah, kita ikut contoh Nabi SAW. Pertama kita pelajari dululah, bagaimana sih ajaran yang benar. Masuk surga dia sendiri. Udah kau makanlah surga itu bersama kuntilanak, genderuwo, hantu belau. Jangan gampang membid'ah. Perbuatan yang dia ada-adakan, nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, tapi ada kemudian. Orang mengadakan tahlilan niatnya apa? Ibadah, mendapatkan pahala, dapat ganjaran supaya dapat menghapuskan dosa orang yang mati. Ya bisa dengan cara yang demikian. Jangan ada contoh. Bahkan sahabat sepakat berkumpulnya orang di tempat kematian dan makan-makan di tempat kematian termasuk apa? Meratap hukumnya apa? Haram. Secara umum ya, di masyarakat Indonesia ada namanya tradisi tahlilan, yaitu niatnya baik untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Baik, saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah, kita ikut contoh Nabi SAW. Pertama kita pelajari dululah, bagaimana sih ajaran yang benar atau tuntunan Nabi SAW kalau ada orang yang dengan orang yang menjalankan sholat, puasa, sedekah, tapi masih melakukan tahlilan, yasinan, apakah orang yang termasuk ahli surga yang masuk terakhir? Tahlil adalah ibadah kepada Allah SWT kalau mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Membaca yasin bagian dari ayat Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah orang membaca zikir kalau acara kematian, misalnya dihubungkan dengan masalah ibadah tertentu, kalau lagi takziah, ini yang butuh bahasan, gitu kan? Karena meletakkan sebuah ibadah atau menghubungkan antara ibadah dengan ibadah yang lain butuh dalil penyambung, gitu kan? Membaca Al-Quran di rumahnya orang yang meninggal, ini pernah nggak Nabi contohkan? Kan gitu. Baca Qurannya mulia, baca surah Yasinnya mulia, berzikirnya la ilaha illallah mulia. Tapi dikerjakan pada saat orang lagi mati, cari dalil dulu, baru Anda kerjakan, gitu kan? Jadi jangan sampai kita mengira kita sudah beribadah tapi ternyata tidak diterima oleh Allah. Bagaimana pandangan Ustaz tentang salafi garis bengkok, wahabi atau talafi? Solusinya agar tetap sesuai dengan Quran dan hadis. Bagaimana pandangan Ustaz tentang talafi? Udahlah jangan diikut, aku pening bahas talafi. Di mana-mana mereka ada. Tahlil bid'ah, kirim doa bid'ah. Ada kan kayak gitu? Maulid Nabi bid'ah. Aduh, udahlah. Yang masuk surga dia sendiri. Udah kau makanlah surga itu bersama kuntilanak, genderuwo, hantu belau. Jangan gampang membid'ah-bid'ahkan orang, karena amaliyah orang punya dalil. Kalau kau nggak mau tahlilan, maulidan, yasinan, kirim doa, takziah, ya udah itu hakmu, orang nggak wajib juga kok. Tahlilan itu tidak wajib. Dengarkan baik-baik. Tahlilan, yasinan, tahlilan untuk kirim doa 40 hari 3 hari, itu tidak wajib. Itu bukan bagian dari agama, dia adat istiadat. Kita takziah itu bagian dari agama. Takziah itu datang kumpul-kumpul di rumah orang meninggal dalam rangka takziatan lahu, menghibur orang yang ditinggal mati. Datang orang Melayu, orang Jawa, orang Indonesia, kita nih ngumpul mau ngapain? Daripada ngomong nggak jelas, mending kita baca Quran. Tahlil takhtim, tahlil yasin takhtim, tahmid takhtim. Nah, baca Quran, kirimkan doanya ila ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW wa ila arwahi fulan bin fulan bin fulan. Al-Fatihah dikirim. Sampai enggak Ustaz? Menurut Imam Ahmad bin Hanbal sampai. Ini orang salafi itu ngakunya mengikut Imam Ahmad bin Hanbal, padahal saya baca kitab Al-Musnad. Kata Imam Ahmad bin Hanbal sampai. Ibnu Taimiyah berpendapat sampai. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh sampai. Jadi kau kirim doa untuk orang tuamu, nenekmu, buyutmu yang udah meninggal, sampai doamu, ayat Quran yang kau baca dapat meringankan dosa, meringankan beban siksa kuburnya di dalam kubur, saudara. Ini pendapat muktamad para ulama mazhab. Enak aja dibilang bid'ah, muka kau pun bid'ah. Ada lagi? Udah cukup ya, biar Ustaz gak terlalu capek. Hanya ini yang dapat Ustaz Mahir sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf.
Ustadz Maher dan tim yang bertugas El Tauhid mohon undur diri.